Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Sheila Apriliana Putri dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 2306051110005. Dalam video ini aku bakal ngejelasin ke teman-teman semua tentang langkah-langkah untuk mencari nilai minimum dan juga nilai maksimum dalam sebuah array, yaitu array satu dimensi. Serta kita bakal mencetak dan juga menghitung biaya dalam operasi yang akan dilakukan. Kita langsung saja buka IDE-nya. Di sini kita akan pakai NetBeans. Yang pertama kita bikin metodenya dulu. Metode itu langkah-langkah atau caranya dengan kita ketikkan PSVM, kemudian di tab, ini public static void main, buka kurung string, kurung siku, buka tutup, argumen, terus kurung tutup, dan juga kurung kurawal buka. Habis itu kita langsung aja tuh nampilin tulisan deklarasi inisialisasi random. Gimana cara nampilinnya? Kita ketikkan so ini system out Finland. Langsung aja kita tulis gini ya, di dalam si kutipnya ini deklarasi inisialisasi random ya, kayak gini. Terus kita langsung masuk ke deklarasinya. Oke, nah di sini kita bakal pakai tipe data integer dalam array satu dimensi. Tandanya array satu dimensi itu apa? Dia pakai kurung siku buka dan juga kurung siku tutup, teman-teman. Ini new integer, kurung siku buka, kurung siku tutup. Ini kita isi 6. Kenapa kita isi 6? Karena jumlah elemen yang kita inginkan itu sebanyak 6 elemen, teman-teman. Nah, lanjut ya, kita print keadaan awalnya. Langsung aja, so ini keadaan awal. Oke, kita langsung masuk ke loopingnya. Kita pakai for. Kenapa sih kok harus pakai for? Karena kita udah tahu jumlah perulangan yang kita mau ini tuh, yang kita pengen itu ada berapa kali gitu. For integer i sama dengan 0, mulainya dari 0 gitu, kondisi awalnya 0, terus i kurang dari array integer dot length. Kenapa pakai dot length? Untuk mengetahui panjang elemennya, teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir si i ini kita incrementkan gini. Oke, setelah diincrementkan kita buat si kurung kurawal buka dan enter ke bawah. Kita langsung print so typo so ya ini kita hapus tanda kutipnya, langsung kita ketikin array integer i indeks ke i ya teman-teman, maksudnya plus kita bikin tanda kutip 2 lagi, kita isi pakai ini yang garis yang di depannya enter, di atasnya enter, teman-teman, buat misahin angka-angkanya nanti biar kelihatan rapi gitu. Oh ya, ini kita lennya ini kita hapus aja biar nanti penulisan angkanya itu ke samping, nggak ke bawah gini gitu. Langsung kita coba aja mungkin ya biar kita tahu ini. Ya, kita running bentar. Ya, ini teman-teman udah muncul kan keadaan awalnya itu 0, 0, 0, 0 sebanyak 6 elemen, teman-teman. Yang dimaksud elemen itu apa? Elemen itu jumlah angka yang ada di dalam array. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini kan array integer, terus kurung siku buka, indeks ke i. Indeks itu apa sih? Indeks tuh ini. Ini kan ada 6 ya elemennya. Kita ngitung indeksnya itu bukan dari 1 tapi dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 indeks dalam 6 elemen ini gitu, teman-teman. Bikin garis baru, bikin enter lah ya istilahnya, itu dengan cara show di tab ini new line. Ini langsung kita cetak lagi init value random ke elemen. Oh ya teman-teman, ini kan dari tadi udah nulis nih, ada garis miring 2, terus si huruf-hurufnya, kalimatnya ini jadi miring-miring gitu. Itu kenapa sih kok bisa gitu? Ini tuh sebenarnya sebuah tanda kalau ini tuh menggambarkan sebuah komentar, yang dimana komentar itu kalimat yang di dalamnya nggak bakal terbaca atau bakal diapain sama si komputer, jadi nggak bakal dicetak gitu, teman-teman. Bikin garis baru,
bikin enter lah ya istilahnya, itu dengan cara saudit tab ini new line. Ini langsung kita cetak lagi. Ini kita masuk ke perulangan lagi for, terus kurung buka kurung tutup, integer i sama dengan 0, terus i kurang dari ini i kurang dari array integer dot length. Habis itu i-nya kita incrementin lagi. Nih, kita bikin kurung kurawal buka, kita enter lagi array integer, terus tutup, indeks ke i sama dengan integer, buka kurung tutup, ini 10 dikali mat random. Ini terus kita kasih kurung tutup gini, gitu, koma jangan lupa. Maksudnya apa sih? Jadi gini, array integer indeks ke i itu sama dengan, kita pakainya kan mat random ya. Mat random tuh bakal nyetak angka berapapun dari 0 sampai 9 secara random, teman-teman. Terus kita kaliin 10. Biar apa? Biar desimalnya itu berubah jadi integer. Kan kita kaliin juga tuh sama si integer ini. Jadi yang awalnya nilainya desimal itu berubah jadi integer. Buka kurung tutup. Ini 10 dikali mat random. Nih terus kita kasih kurung tutup gini, gitu, koma jangan lupa. Maksudnya apa sih? Print setelah inisialisasi. Oke. Shoot print setelah inisialisasi. Oke. For integer i sama dengan 0, terus i kurang dari array integer dot length. Kemudian i-nya kita incrementkan. Kita lanjut dengan kurung siku buka. Kemudian kita print. Kita printnya itu si array integer dengan indeks ke i. Yang awal tadi. Ini si kutipnya itu dihilangin buat yang awal, terus kita buat kutipnya lagi di sini. Ya gini teman-teman, buat misain angka-angkanya nanti. Oh ya, tadi belum aku sampaikan ya, buat loopingnya. Ini kan for ini, kemudian integer i sama dengan 0, itu kondisi awalnya di 0. Kalau nanti si i-nya ini kurang dari si array integer dot length ini, dan kondisinya kan benar, jadi nanti bakal diulang lagi dan nilainya itu ditambah 1 karena diinkrementkan. Kembali lagi ke sini. Misalkan i sama dengan 0, apakah 0 kurang dari 2? Iya kan, bener kan jawabannya? Ya. Jadi kita inkrementkan si 0 ini, kita tambahkan 1, kembali lagi ke sini nilainya jadi 1. Terus i ini nilainya jadi 1. Terus apakah i kurang dari 2? Jawabannya iya. Kita tambah lagi 1, kembali lagi ke sini. I-nya jadi 2. Apakah 2 kurang dari 2? Jawabannya tidak, karena kondisinya tidak terpenuhi. Jadi si 2 ini udah nggak ditambah nilai lagi dan nggak diloopingin lagi. Loopingnya udah berhenti teman-teman. Kita langsung masuk ke search. Kita langsung cari si nilai minimum dan juga maksimumnya. Kita ketikin sort, kemudian kita tab. Ini kita bikin new line 2 kali. New line. Search value min max. Ini value min max. Itu kita deklarasiin dulu in comparison cost, terus min
adoption cost titik koma, deklarasiin lagi integer, atau kita langsung cari si nilai minimum dan juga maksimumnya. Kita ketikin sort, kemudian kita tab. Ini kita bikin new line 2 kali, new line, search value min max. Ini value min max. Comparison cost, max, adoption cost, titik koma, integer, counter, comparison, counter, adoption. Gini. Nah, maksudnya apa sih si comparison, adoption, sama si counter ini? Jadi comparison itu perpindahan yang kita lakuin pada elemen-elemen array. Cost ini biayanya. Kemudian si adoption ini pengabdosian. Kemudian si adoption ini kita mengadopsi si nilai-nilai atau elemen-elemen ini, dan cost ini pembiayaannya gitu teman-teman. Terus si counter ini kita bandingin antara keduanya gitu. Comparison cost, max, adoption cost, titik koma, integer, counter, comparison, counter. Masuk ke perhitungannya, yaitu minimum sama dengan maksimum sama dengan array integer elemen ke indeks ke 0. Ini harus titik koma, enter, min comparison cost sama dengan max comparison cost sama dengan 1000. Maksudnya apa? Wait, kita cek di sini. Max comparison. Oh, kita ngedeklarasiinnya salah, guys. Ya gini nih, baru benar. Emang kurang satu huruf aja tuh bisa salah. Nih, ini deklarasinya udah benar. Ini kita masuk ke inisialisasi. Gini ya. Maksudnya apa? Maksudnya mulai di inisialisasi ini ya kita mulai masukin si nilai-nilai dari apa yang udah kita deklarasiin tadi. Kita langsung lanjut ke adoption-nya. Min adoption cost sama dengan max adoption cost sama dengan 5.000. Nilainya si adoption ini 5.000 teman-teman. Ini kita enter lagi, kemudian si counter comparison. Ini comparison itu sama dengan counter adoption sama dengan 0. Nilainya si counter ini 0. Langsung kita masuk ke looping, kita pakai for juga, kurung buka kurung tutup, integer i, keadaan awalnya 0, kemudian i kurang dari array integer dot length, kemudian i kita incrementkan, kita bikin lagi si kurung kurawal buka ini kurung kurawal buka. Oke, kita bikin percabangan. Oh ya guys, ini ada yang kurang. Ini tuh kita kasih min 1. Biar apa? Biar nanti waktu kita masuk ke loopingnya itu nilainya nggak melebihi teman-teman. Lanjut ke percabangannya, kita pakai if else, if jika, terus kita pakai tidak, kurang buka tutup, min kurang dari array integer i ditambah 1. Gini. Maksudnya apa sih? Jadi nanti misal
nilai minimumnya ini kurang dari si array integer indeks ke i dan ditambah 1 itu benar, kondisi ini akan dilakukan. Terus kenapa ada si tanda seru ini, tanda pentung ini? Jadi nanti hasilnya bakal berbanding terbalik. Misal si di dalam kurung ini benar, kalau udah ketemu ini nanti hasilnya salah. Nah, jadi gini ya, misal si ini dalam kurung yang ini hasilnya tuh plus. Terus ketemu si tanda seru ini nanti hasilnya jadi minus, jadi negatif gitu. Kita langsung masuk aja. Min sama dengan array integer indeks ke i plus 1. Ini terus counter comparison kita incrementkan ini counter adoptionnya juga kita incrementkan. Kita masuk ke else jika keadaannya salah, kurung siku buka. Kita langsung lanjut ke adoptionnya. Min adoption cost sama dengan max adoption cost sama dengan 5.000. Nilainya si adoption ini 5.000 teman-teman. Ini kita enter lagi, kemudian si counter comparison comparison itu sama dengan counter adoption sama dengan 0. Nilainya si counter ini 0. Langsung kita masuk ke looping, kita pakai for juga, kurung buka kurung tutup integer i keadaan awalnya 0, kemudian i kurang dari array integer dot length, kemudian i kita incrementkan, kita bikin lagi si kurung kurawal buka ini kurung kurawal buka. Oke, kita bikin percabangan. Oh ya guys, ini ada yang kurang. Ini tuh kita kasih min 1. Biar apa? Biar nanti waktu kita masuk ke loopingnya itu nilainya nggak melebihi teman-teman. Nanti ke percabangannya kita pakai if else, if jika terus kita apa? Tidak kurang buka tutup min kurang dari array integer i ditambah 1. Gini. Maksudnya apa sih? Jadi nanti misal nilai minimumnya ini kurang dari si array integer indeks ke i dan ditambah 1 itu benar, kondisi ini akan dilakukan. Terus kenapa ada si tanda seru ini, tanda pentung ini? Jadi nanti hasilnya bakal berbanding terbalik. Misal si di dalam kurung ini benar, kalau udah ketemu ini nanti hasilnya salah. Nah, jadi gini ya, misal si ini dalam kurung yang ini hasilnya tuh plus. Terus ketemu si tanda seru ini nanti hasilnya jadi minus, jadi negatif gitu. Kita langsung masuk aja. Min sama dengan array integer indeks ke i plus 1. Ini terus counter comparison kita incrementkan ini counter adoptionnya juga kita incrementkan. Kita masuk ke else jika keadaannya salah, kurung siku buka. Oke, kurung siku buka, counter comparison diincrementkan, kemudian min sama dengan min. Ini nilainya tetap ya teman-teman. Kemudian kita print out gini, comparison min sama dengan counter comparison. Jadi nanti bakal nyetak nilai dari si counter comparison itu. Lanjut ya, kita print lagi, so kita tampilin si counter adoption, nilai dari counter adoption. Adoption min sama dengan counter adoption gini. Kemudian kita kalikan teman-teman, min comparison cost kita kali dengan counter, nilai dari counter comparison. Alright, ada typo gini. Oke, kita bikin lagi min adoption
comparison cost. Oh, ini ada yang salah, teman-teman. Ini salah dengan ya, gini. Adoption cost kita kalikan dengan adoption cost. Ini. Oh, wait. Bukan adoption cost, tapi counter adoption harusnya, guys. Pantesan error. Gini, counter adoption. Oke, kan udah nggak error lagi kan, nggak gitu. Langsung kita jumlahin lagi counter adoption, nilai dari masing-masing ini kita jumlahin. Bukan gimana sih ya teman-teman, tapi kayak kasih tahu kalau si counter adoption ini nilainya sama kayak si counter comparison. Kebalik ya nulisnya ya. Ini si counter comparison ini nilainya sama kayak counter terus kemudian nilainya itu 0. Jadi nilai dari keduanya itu 0. Nah, langsung kita masuk ke looping lagi biar cepet. Boleh. Ini. For integer i keadaan awalnya di 0. I kurang dari array integer min dot length min 1. Kemudian i-nya diinkrementkan. Kita kasih tutup kurung, kita bikin kurawal buka, kita enter percabangan lagi. Kita bikin yang maksimum ini, max lebih dari array integer. Kemudian indeks ke i ditambah 1. Ini kita bikin kurung kurawal buka, counter comparison kita inkrementkan. Maksimum sama dengan maksimum. Kita kasih kurung kurawal tutup, lanjut ke percabangan, terus kurung siku buka, kurung kurawal buka. Kita tulis si counter comparison, kita inkrementkan, kemudian counter adoption, kita inkrementkan lagi, lanjut ke hasil dari maksimumnya. Maksimumnya itu sama dengan array integer indeks ke i kita kasih kurung kurawal tutup, enter lagi kurung kurawal tutup, enter lagi, kita print. Muncul ini, kita print shoot comparison maksimum sama dengan counter comparison. Kita print lagi, cetak shoot ya. Alright, masih loading. Shoot adoption maksimum max sama dengan counter adoption. Ini setelah counter adoption, ya. Adoption ini enter comparison cost, biayanya itu kita kali dengan counter comparison ini, bikin comparison cost counter comparison cost. Oke, kita salah di sini ya. Lagi max adoption cost kita kali sama dengan counter
adoption ini. Terus kita bikin garisnya biar kelihatan rapi. Ini result lagi. Kita tulis value terkecil. Mulai dari sini kita udah bisa tahu value terkecil itu berapa. Ini min. Terus result lagi biaya comparison-nya. Biaya comparison sama dengan biaya comparison sama dengan min comparison cost ini. Jadi terus cost so biaya sama dengan comparison dikali 3.000. Kita bikin result lagi biaya ganti nilai sama dengan min adoption cost, kemudian kita biaya total sama dengan min comparison cost kita tambah sama min adoption cost. Udah selesai, tinggal kita bikin yang value terbesar atau nilai maksimumnya. Kita bikin garis biar kelihatan rapi. Kita bikin sama kayak ini aja biar cepet. Ini value terbesar, ini max, ini juga max, max, terus biaya ganti nilai, ini kita ganti max juga, terus biaya totalnya ini kita ganti max juga. Ini, oh iya, ini tuh, yang ini tuh nggak perlu ya guys, yang biaya ini sampai nggak kebaca kalau ini dikomentarin. Oke, dari sini program kita udah selesai. Alhamdulillah. Oke, langsung kita run aja kode yang udah kita buat. Sorry tadi kepotong soalnya baterainya lowbat ya teman-teman. Nih, oke kita tunggu dulu, ini masih loading. Oke, udah mulai muncul. Oke, ini ada satu problem. Kenapa di ini print setelah ini angkanya itu ketusnya ke bawah, nggak ke samping kayak yang keadaan awal? Karena si lennya ini belum dihapus teman-teman. Coba kita hapus dulu si lennya. Nah ini lennya kita hapus. Langsung kita run lagi ya. Tunggu lagi. Oh ya teman-teman, ini kan pakai math random ya tadi ya. Jadi nanti itu angka-angka elemen array itu nggak selalu dimulai dari angka 1 ataupun angka 9 lalu turun. Jadi nanti random aja gitu munculnya, itu terserah si komputer mau munculnya berapa gitu. Yang penting itu di antara angka 0 sampai 9. Ini ya, ini kan berubah lagi kan, ini nggak sama kayak tadi, ini 95, 68, 77. Nah, ini hasilnya komparasi minimumnya ada 5. Benar nggak? Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adoptionnya minimal 1. Benar ya teman-teman ya? Ini oke. Value terkecilnya, angka terkecilnya 5, benar. Terus biaya compressionnya ini benar. Value terbesarnya 9, benar juga. Oke, jadi sesuai. Alhamdulillah. Sebenarnya kita belajar ini tuh buat mahamin gimana sih si algoritma pencarian ini berjalan, jadi biar kita paham gitu. Oke, sekian apa yang telah aku sampaikan ke teman-teman semua, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf, karena masih sama-sama belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, udah mulai muncul. Oke, ini ada satu problem. Kenapa di ini print setelah ini angkanya itu ketusnya ke bawah, nggak ke samping kayak yang keadaan awal? Karena si lennya ini belum dihapus teman-teman. Coba kita hapus dulu si lennya. Nah ini lennya kita hapus. Langsung kita run lagi ya. Tunggu lagi. Oh ya teman-teman, ini kan pakai math random ya tadi ya. Jadi nanti itu angka-angka elemen array
itu nggak selalu dimulai dari angka 1 ataupun angka 9 lalu nurun. Jadi nanti ya random aja gitu munculnya, itu terserah si komputer mau munculnya berapa gitu.